Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nurlaila SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Karangbintang, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Ibu Cucu Hadiati MPD dan pengajar praktik Bapak Ikadek Arta SPD. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Di mana untuk mewujudkan visi guru penggerak, saya merancang model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau sering kita dengar dengan singkatan IA adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dari mengidentifikasi hal baik apa saja yang ada di sekolah. Di sini termasuk murid, rekan sejawat, ataupun lingkungan. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Sedangkan Bagja adalah salah satu metode manajemen perubahan yang terdiri dari 5 tahap yang sesuai dengan paradigma atau pendekatan inquiry apresiatif. Adapun tahap-tahapnya, yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Yang kedua, A. Ambil pelajaran. Yang ketiga, G. Gali mimpi. Yang keempat, J. Jabarkan rencana. Dan yang kelima, A. Atur eksekusi. Dasarkan manajemen perubahan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, saya menyusun visi guru penggerak, yaitu terwujudnya murid yang berbudaya, beriman dan bertakwa. B. Budi pekerti luhur. U. Unggul dalam inovasi dan kreativitas, serta daya memiliki daya saing tinggi di era globalisasi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, salah satunya adalah saya menyusun prakarsa perubahan berdasarkan konsep ATAP. A. Aset, di mana di sekolah saya sudah terdapat murid yang terampil dalam melakukan praktikum. T. Tantangan, walaupun anak-anak sudah terampil dalam melakukan praktikum, tetapi masih rendahnya kemampuan bernalar kritis murid dalam pembelajaran di kelas. A. Aksi, saya sebagai guru akan memberikan ruang kepada murid untuk mengeksplorasi kemampuan bernalar kritis melalui kegiatan praktikum. Selanjutnya, P. Pembelajaran. Murid perlu memahami bahwa mereka akan selalu berhadapan dengan sebuah situasi kompleks yang memungkinkan mereka berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif Bagja serta mempertimbangkan konsep ATAP, saya menyusun sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum. Untuk tahap pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul pada bagian ini adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum? Adapun tindakan atau penyelidikan yang akan saya lakukan, yang pertama, mencari tahu karakter murid berdasarkan tes kemampuan awal. Tindakan yang kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah. Tahap kedua, A. Ambil pelajaran. Pada bagian ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
Siapakah guru yang mempunyai pengalaman pernah meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum? Pertanyaan kedua, bagaimana cara merancang kegiatan praktikum yang tepat agar dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid? Dan pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum? Sehingga ada beberapa tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, berdiskusi dan berbagi praktik baik melalui komunitas belajar di sekolah atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran mengenai cara meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum. Tindakan yang berikutnya, mencari referensi lembar kerja praktikum yang tepat agar dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid. Dan tindakan yang berikutnya, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru dari kepala sekolah, pengawas sekolah, murid, ataupun orang tua murid. Tahap yang ketiga yaitu G, gali mimpi. Pada tahap ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan jika kemampuan bernalar kritis murid mulai meningkat? Pertanyaan kedua, tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemampuan bernalar kritis murid selain melalui metode praktikum? Adapun beberapa daftar atau tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut yaitu memberikan apresiasi kepada murid agar menumbuhkan motivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuan bernalar kritisnya. Yang kedua, membuat daftar keterampilan baru selain melalui metode praktikum yang dapat meningkatkan kemampuan bernalar kritis murid berdasarkan literatur. Keterampilan baru ini bisa keterampilan yang berhubungan dengan kemampuan profesional kita ataupun kemampuan pedagogi kita. Yang selanjutnya adalah terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencari segala macam bentuk hal-hal baru ataupun metode-metode baru yang juga bisa mempertahankan kemampuan bernalar kritis murid. Dan yang terakhir, melakukan refleksi setelah pembelajaran. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Tahap yang keempat, J, jabarkan rencana. Pertanyaannya meliputi apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengukur peningkatan murid dalam bernalar kritis melalui metode praktikum. Adapun daftar tindakannya yaitu yang pertama, membuat rencana pembelajaran atau yang sekarang sering disebut dengan modul ajar melalui metode praktikum, serta memadukannya dengan model pembelajaran problem-based learning atau project-based learning. Yang kedua, membuat lembar kerja praktikum yang berbasis higher order thinking skills atau yang sering disebut dengan istilah berbasis HOTS. Dan tindakan yang ketiga yaitu melakukan penilaian dari guru dan juga penilaian oleh murid. Penilaian oleh murid ini bisa penilaian sendiri maupun penilaian antar teman. Tahapan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Ada dua pertanyaan pada tahap ini. Yang pertama, siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan peningkatan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum? Yang kedua, siapa saja yang bisa mengarahkan dan membantu saya dalam mewujudkan peningkatan kemampuan bernalar kritis murid melalui metode praktikum? Adapun tindakan yang dilakukan pada tahap ini yaitu melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengobservasi kelas saat penerapan model pembelajaran yang baru. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang telah saya susun. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid, serta dapat menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam diri murid kita.
Dan semoga juga dengan prakarsa perubahan ini dapat menumbuhkan dan mencerminkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih Bapak Guru hebat telah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.